Konflik yang terjadi dalam rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dengan sang istri Desiree Tarigan semakin pelik. Nampaknya perseteruan antara pasangan suami istri ini yang telah hidup bersama kurang lebih selama 22 tahun lebih itu semakin memanas. Pasalnya, jelang sehari Hotma Sitompul angkat bicara, Desiree Tarigan langsung mengambil langkah hukum yang tegas dengan melaporkan sang suaminya ke pihak berwajib. Tepatnya, Rabu 7 April 2021, Desiree yang didampingi dua putranya beserta tim kuasa hukumnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan guna melaporkan Hotma Sitompul dan pengacaranya Muarakarta atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Maka, seperti inilah detik-detik Desiree tiba di Polres Metro Jakarta Selatan. Dan seperti apa juga tanggapan pihak Hotma Sitompul mengenai laporan Desiree tersebut? Izin boleh berjalan. Teman-teman sambil jalan ya. Ke kanan. Kasih jalan. Belakang. Ini yang pertama. Atas nama Ibu Desiree. Tahan. Yang kedua. Lurus dulu dong, kamera dulu. Satu ya. Pegang Bu, sini Bu. Oke. Bahwa hari ini, Rabu tanggal 7 April, saya dan ibu saya tadi Ibu telah membuat dua laporan polisi Polres Metro Jakarta Selatan, yakni sebagai berikut. Laporan pertama, pelapornya saya sendiri, Nyonya Desiree Sitompul, terlapor Dr. Hotma Sitompul SHM dan Muarakarta Simatupang SH. Hal yang dilaporkan dugaan atas pelanggaran pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP fitnah, dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE penyebarluasan informasi elektronik dan berisikan pencemaran nama baik dan fitnah. Intisari laporan bahwa saya Nyonya Desiree Sitompul selaku korban mendapatkan video-video di beberapa akun YouTube dan juga di beberapa media atas keterangan konferensi pers yang diduga dilakukan oleh terlapor Muarakarta, di mana hal ini dilakukan atas dugaan persetujuan atau arahan dari Dr. Hotma Sitompul SHM yang isinya diduga menyatakan hal fitnah dan penyemaran nama baik yang menyatakan saya, Nyonya Desiree Sitompul, telah selingkuh dengan seseorang pria sehingga saya merasa dirugikan. Selanjutnya saya membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, sepertinya saya nggak pernah ya ngomong selingkuh ya, tetapi saya pernah bilang ada yang memang seseorang yang oleh Pak Hotma itu dijelaskan tidak boleh berhubungan sekali, dua kali, itulah yang akhirnya mereka ke Bali katanya, ya itulah puncak dari semua persoalan. Jadi saya boleh dibuka semua, saya tidak pernah bilang Desiree selingkuh, tidak, tetapi ada laki-laki yang memang Pak Hotma sendiri sudah sampaikan ke saya bahwa saya tidak mau istri saya berteman dengan orang itu. Ya itu tergantung ya masing-masing bagaimana menafsirkan, silakan tafsir ya. Saya juga bisa menafsirkan, orang bisa kan masing-masing orang kan punya cara untuk menafsirkan yang berbeda, tidak harus sama. Apa kalau sudah memang saya bicara tidak pernah bicara selingkuh tapi itu ditafsirkan selingkuh, silakan ditafsirkan sendiri, tapi semua ada fakta ya, foto ya, kebetulan nggak saya bawa foto-fotonya ya, foto itulah yang memang Pak Hotma sendiri jelaskan bahwa saya tidak suka istri saya bergaul dengan orang ini. Ironis memang, rumah tangga Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan yang selama ini terlihat harmonis dan bahagia selama 22 tahun itu, keduanya justru kini terlibat perseteruan yang panas.
Betapa tidak, selama 22 tahun hidup bersama, Desiree mengaku tak pernah sekalipun mendengar tuduhan tersebut diucapkan Hotma Sitompul. Bahkan, di saat-saat dia diusir dari rumahnya, Hotma pun tak pernah menyatakan ia berselingkuh. Lalu seperti apa juga penjelasan Desiree Tarigan terkait pria yang foto bersamanya itu? Desiree mengatakan suaminya itu tidak pernah menyatakan ia berselingkuh. Namun entah mengapa tuduhan dugaan perselingkuhan tersebut justru heboh ketika Desiree mencurahkan isi hatinya ke publik. Lantas, mungkinkah tuduhan dugaan perselingkuhan tersebut hanya fiktif belaka? Dan seperti apa juga penjelasan Desiree terkait pria yang foto bersamanya itu? Pergi ke Bali tanpa izin dari Dr. Hotma Sitompul. Perlu saya tegaskan bahwa kepergian saya ke Bali adalah setelah saya diusir dari rumah yang telah ditempati bersama setelah kurang lebih 22 tahun perkawinan. Saya pergi bersama dengan anak saya Bams dan beberapa orang lainnya. Kepergian saya tersebut adalah untuk menenangkan diri setelah diusir dari rumah. Terkait dengan tuduhan perselingkuhan, bahwa perlu dicatat yakni tuduhan tentang perselingkuhan tidak pernah ada kata satupun diucapkan atau dituduhkan oleh Dr. Hotma Sitompul SH selama masa perkawinan. Bahkan pada saat diusir pun tidak pernah menyatakan bahwa saya pernah berselingkuh. Wah, tuduhan tersebut baru munculan setelah pemberitaan ini menjadi heboh secara nasional dan karena saya menunjuk pengacara hebat Hotman Paris Topea, di mana Dr. Hotma Sitompul SH melibatkan banyak pengacara untuk melawan istrinya sendiri yang sudah dinikahinya selama 22 tahun. Apakah Dr. Hotma Sitompul SH sangat khawatir terhadap curhatan dari saya sehingga melibatkan 3 kelompok pengacara untuk melawan istrinya, terutama di media massa. Tim pengacara Muarkarta, tim pengacara Patahit Sembombing, tim pengacara Dion, Kompor, dan kemudian menyatakan tuduhan fiktif yang seolah-olah saya berselingkuh dengan pria lain. Tuduhan fiktif dinyatakan Dr. Hotma Sitompul SH terpojok dan mencoba menolong dirinya adalah setelah dihujat di mana-mana sehingga sengaja dibuat berita fitnah untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Lagi pula, apakah masuk akal? Saya sudah berumur 59 tahun. Sudah lama menopause. Sudah nenek-nenek. Masih aja dasar untuk dituduhkan selingkuh. Tuduhan tersebut disebarluaskan ke media. Foto yang dipertunjukkan oleh Dr. Hotma Sitompul SH adalah foto yang diambil dari saat saya ulang tahun dan Dr. Hotma SH Sitompul SH juga ada di situ dan juga ada foto-foto dengan anak itu. Hal ini sangat wajar untuk setiap orang berfoto dengan saya yang sedang berulang tahun dan kemudian memposting di Instagram. Dan foto itu diambil dari Instagramnya anak itu. Kalau ada sesuatu masa di posting saya adalah seorang wanita yang sangat menjaga harkat martabat dan dari keluarga, sehingga sangat menyedihkan bagi saya yang telah menjaga dan merawat ya dengan penuh kasih sayang selama 22 tahun dituduh atas perbuatan keji seperti ini. Ini bukan foto, bukan saya punya, ini ada di Instagram. Lah kok saya ulangi, saya tidak menuduh perselingkuhan. Saya hanya menunjukkan faktanya. Itu saja. Silahkan kalian menilai. Jadi saya hanya menyajikan foto. Saya tidak bilang apa-apa. Inilah fotonya, sudah diperingati berulang kali, jangan. Pada waktu, boleh dibilangin yang pergi itu tadi ya? Yang pergi ke sana. Saya bilang, jangan pergi. Pergi juga 3 hari 3 malam ke Bali. Oh itu kan ini, oh itu silakan aja. Faktanya sudah berulang kali dibilangin jangan bergaul sama orang itu. Tidak berduaan, jangan salah lagi. Beramai-ramai. Oh. Beramai-ramai. Saya tulus. Untuk fake itu tidak perlu 2, 1 fake, 1 tulus kan bisa jadi.
Ketika Hotma Sitompul mengulik perihal aset-aset berupa 2 apartemen yang berada di Australia dan 2 apartemennya lagi di Singapura yang diperoleh selama masa pernikahan, maka Desiree Tarigan justru mengaku bahwa 4 buah apartemen tersebut justru dibeli dari uang pribadinya sendiri. Air matanya pun kian menderas lantaran menahan rasa malunya ketika mengungkapkan bahwa meski berstatus sebagai istri seorang pengacara top di tanah air, ia justru membeli apartemen tersebut dengan berhutang ke bank. Ini mortgage-nya semua. Ini hipoteknya. Ini hipoteknya. Bang, tahan bang. Handphone. Ya. Terkait tuduhan aset-aset yang terdapat di Australia maupun Singapura bahwa perlu saya sampaikan yakni kedua orang tua saya dan keluarga saya adalah berasal dari keluarga yang cukup diberkati oleh Tuhan, sehingga keluarga saya meninggalkan warisan kepada saya yang sangat disyukuri lebih dari cukup. Selain itu, saya juga memiliki usaha-usaha yang dijalankan secara mandiri. Bahwa atas rezeki yang cukup tersebut, saya membayarkan uang muka down payment atas apartemen yang berada di Australia dan Singapura tersebut. Jadi tidak ada, perlu saya tegaskan bahwa aset tersebut saya peruntukkan belikan atas nama anak-anak saya dan untuk membayar uang muka. Untuk bersumber dari uang pribadi. Sedangkan untuk sisanya saya bersama anak saya meminjam kepada bank, yakni dahulu Bank BSI, sekarang FFG dan Bank UOB, HSBC, di mana saat ini aset tersebut masih dibebankan hak tanggung mortgage atau dijaminkan di bank karena masih belum lunas. Semua perjanjian untuk pembelian tanah atas hak anak saya, karena uangnya juga itu semuanya dari orang tua saya. Seorang pengacara seperti Hotma Sitompul bisa berkata seperti itu, saya juga nggak ngerti. Berarti dia mau pembayaran cicilan tersebut bersumber dari penyewaan atas aset-aset tersebut. Jadi semua aset-aset tersebut disewakan dari awal dan cicilannya dibayarkan dari uang sewa. Yang sampai sekarang juga belum lunas. Masih banyak hutangnya di situ. Sungguh malang nasib saya yang katanya merupakan isi seorang pengacara top di Indonesia untuk membeli satu apartemen saja harus berhutang di bank. Dan Dr. Hotma Sitompul tidak mengeluarkan uang untuk itu. Kalau harta bersama mah bagi-bagi aja. Itu ada pengacara pintar, semua saya kasih sama istri saya. Nanti saya gelandangan. Itu udah jadi ribut nih para istri nih, pada minta nama, ganti nama. Biar tahu nih masyarakat, jangan mau dibodohi sama pengacara yang pintar. Walaupun itu nama istri, walaupun itu atas nama suami, itu milik berdua. Kalau dibilang dia tidak terima apa-apa pun juga dari saya bisa buktikan. 2 apartemen di Australia, 2 apartemen di Singapura, rumah itu Mami Toko yang sekarang ada. Semua nama atas nama anaknya dibikin. Ya bukan dari saya, bukan nama dia, tapi semua diperoleh di dalam masa pernikahan dengan saya. Kesedihan dan kekecewaan Desiree Tarigan terhadap suaminya Hotma Sitompul semakin dalam. Dapur kesayangan yang menjadi tempatnya menumpahkan segala kreativitas memasaknya dan melepas kepenatannya di rumah terpaksa harus disegel. Namun pengakuan berbeda justru datang dari Desiree Tarigan. Dapur tersebut memang telah dibongkar dan segala perlengkapan memasak telah diangkut oleh Ibunda Bams. Meskipun begitu, Desiree Tarigan mengaku barang-barang tersebut diangkutnya atas nama perintah dari suaminya. Lantas, benarkah ruko Mami Toko yang dipakai Desiree itu milik Bams dan bukan dari hasil pernikahan Desiree dan Hotma? Mengenai ruko yang dibilang rumah Mami Toko dibeli dalam masa perkawinan itu tidak benar, adalah bukan milik saya. Itu miliknya Bams waktu Bams baru nyanyi. Dia punya uang, dia belikan ruko itu. Jadi sekarang saya pinjam rukonya Bams itu untuk usaha saya, karena saya nggak boleh usaha di rumah. Terkait
melakukan pembongkaran dan mengambil barang-barang di rumah Pangeran Antasari 79 yang ditinggali bersama selama 22 tahun. 1. Bahwa seluruh pembongkaran dilakukan atas izin dan perintah Dr. Hotma Sitompul. Mungkin teman-teman udah pernah dengar saya waktu itu bilang, saya nggak mau lihat muka kamu, nggak mau lihat barang-barang kamu, sekarang juga kamu angkat, kamu nggak punya hak. Jadi nggak ada saya ambil itu tanpa, dan yang saya ambil itu juga barang-barang saya, alat-alat masak saya, barang-barang jualan saya. Hal ini sebagaimana salah satu anak saya juga pernah dipanggil oleh Dr. Hotma Sitompul pada tanggal 12 Februari 21, di mana Dr. Hotma Sitompul meminta untuk mengangkat barang-barang milik saya. Ada yang sangat menyakitkan hati saya. Mana itu? Ini. Dituliskan. Ini. Dapur Mami Toko. Ditulis di segel. Nih, saya punya bukti. Semua yang saya omong, saya buktikan. Dapur itu sudah dikosongin, sudah diambil. Dapurnya dirontokin, ubinnya hancur, atasnya hancur. Habis. Waktu saya balik di hari keempat, mau diambil lagi AC-nya yang nempel di dinding. Mau dirontokinnya sama anaknya itu. Saya punya bukti, dia bicara sama pembantu-pembantu saya. Sekarang kami mau ambil AC. Apa yang harus saya bikin? Saya tulislah, tidak boleh masuk. Jangan fitnah, bilang tidak bisa masak di Mami Toko. Dia sudah punya toko besar di situ. Ini saya luruskan ke publik bahwa cerita itu tidak benar, ya. Desi diusir itu pun tidak benar. Ya, kalau meninggalkan rumah memang dia pergi dari rumah. Kenapa tidak dicari Pak Hotma? Ya dia mau pergi mau diapain nih, biarin aja. Dia mau pulang mau enggak urusan dia. Tetapi jangan Pak Hotma itu dirusak namanya di luar bekerja sama dengan Hotman Paris.